Pernah dengar kata koperasi? Atau pernah baca tentang koperasi? Atau pernah ditanya tentang koperasi? Kira-kira kalau Anda ditanya tentang apa itu koperasi, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran Anda? Atau terbersit pertama kali di pikiran Anda? Jawaban spontan Anda ketika ditanya apa itu koperasi. Nah, ternyata jawaban mayoritas masyarakat ketika ditanyakan tentang koperasi, baik yang sudah menjadi anggota koperasi atau belum menjadi anggota koperasi, jawaban paling atas atau terbanyak adalah menjawab koperasi itu adalah tempat pinjam. Bagaimana? Sama atau tidak dengan jawaban Anda? Nah, ketika seseorang ditanyakan apa itu koperasi, jawaban yang terlintas pertama kali adalah koperasi itu tempat pinjam. Padahal kita tahu tidak pernah ada kata koperasi atau nama koperasi dimulai dengan koperasi pinjam. Simpan. Tidak pernah ada unit usaha dengan nama unit usaha pinjam simpan. Tapi ada kata simpannya di depan. Koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam. Salah nggak dengan jawaban itu? Tidak, tidak salah. Hanya jawabannya menjadi sempit karena ketika seorang ditanyakan apa itu koperasi, jawabannya hanya pinjam, tempat pinjam. Bahkan kalau obrolan informal atau obrolan ketika lagi santai ditanyakan tentang koperasi, jawabannya lebih tidak mengenakan. Mereka jawab koperasi adalah tempat hutang. Bahkan kadang-kadang kata hutang pun sudah berganti hurufnya menjadi ngutang, bukan hutang lagi. Nah, mengapa ini terjadi? Pemahaman atau persepsi ini terjadi disebabkan pengalaman yang didapatkan sebelumnya. Mari kita bayangkan ketika seseorang mengalami kesulitan keuangan. Bayangkanlah misalkan seorang karyawan atau seorang pegawai atau masyarakat ketika mengalami kesulitan keuangan. Nah, kira-kira kalau Anda sendiri punya masalah keuangan, kemana Anda akan pinjam? Pertama, mungkin kita akan pinjam ke teman kita. Itu pun kalau teman kita lihat kita mampu dipercaya untuk dipinjamkan uangnya. Dan kita bisa membayarnya. Nah, kalau teman gak dapat, pinjam kemana? Mungkin pinjam ke tetangga. Itu pun sama, kalau tetangga melihat kita mampu bayar dan bisa dipercaya. Tidak dapat ke tetangga, kita pinjam mungkin ke saudara. Nah, pinjam ke saudara ini tantangannya adalah ketika kita ingin pinjam, maka kita perlu datang ke rumahnya. Dan tentu kita datang ke rumah saudara tidak dengan tangan kosong. Biasanya kita bawalah sedikit oleh-oleh atau sedikit bawaan. Lalu kita akan cerita, suasananya penuh gembira, penuh tawa, lalu tiba-tiba mulai dengan agak-agak hening, lalu kemudian mulailah bercerita tentang kesulitan keuangan. Bahkan mungkin ada tangis di sana. Ya. Nah, ketika pinjam ke saudara, pinjam yang didapatkan belum tentu, tapi cerita tentang kesulitan keuangan kita itu bisa didengar oleh saudara atau keluarga besar
kita. Jadi kalau kita pinjam ke saudara, kita belum tentu dapat, tapi cerita kita itu bisa didengar oleh keluarga besar. Nah, ketika ke saudara nggak dapat, mungkin kalau kita punya jaminan, kita akan membawa jaminan itu ke lembaga keuangan yang lain. Masalahnya, kalau sudah tidak ada jaminan atau kita tidak punya jaminan. Nah, dengan permasalahan keuangan ini, dan jika kita adalah seorang karyawan atau kita seorang pegawai dan kita masuk ke kantor, biasanya orang-orang yang punya kesulitan keuangan dan dia masuk kantor atau aktivitas itu kelihatan dari raut mukanya. Raut muka orang yang sedang punya masalah atau masalah keuangan itu punya raut mukanya gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, merana. Nah, dalam kondisi demikian, temannya melihat, "Mas, Mbak, kenapa kok mukanya gegana, gelisah, galau, merana?" Oh iya nih, sedang punya masalah keuangan. Nah, jika teman tersebut yang bertanya dan dia adalah seorang anggota koperasi, maka teman tersebut merekomendasikan, memberikan solusi dengan, "Wah, gampang Mbak, Mas, pinjam aja ke koperasi." Nah, dengan mendapat solusi seperti itu, raut muka orang yang gegana tadi tiba-tiba menjadi cerah. Tiba-tiba aliran darahnya mengalir kelihatan di raut mukanya. Nah, maka sejak saat itu persepsi seseorang tentang koperasi sudah terbentuk, bahwa koperasi adalah tempat pinjam. Coba saja Anda bertanya di masyarakat ketika ditanyakan apa itu koperasi, jawabannya mayoritas adalah sebagai tempat pinjam. Mereka tidak menanya berapa harus menyimpan dulu sebelum pinjam. Nah, di Indonesia ada 2 lembaga keuangan ya yang sama-sama melakukan transaksi keuangan. Yang satu terbatas pada anggotanya, yang satu lagi kemudian untuk masyarakat umum. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah bank. Yang menarik, persepsi 2 lembaga ini punya perbedaan yang jauh. Ketika seseorang ditanyakan apa itu bank, maka jawaban mayoritasnya adalah tempat menabung atau tempat nabung. Bayangkan ada seseorang habis dari bank, lalu ditanya, "Dari mana Pak?" "Bank." "Habis ngapain?" Jawabannya adalah nabung. Jarang kita dengar habis pinjam. Walaupun ada, tapi mayoritas persepsi tentang bank adalah tentang nabung. Nah, mengapa ini terjadi? Sama, bahwa ini berhubungan dengan persepsi.